juga. Nah, jadi ini codingan yang saya sediakan di Learn ya. Basically di copy dari Qsalas, ini di bagian atas ada matriksnya, matriks soal dari Qsalas juga supaya gampang di apa dicek nanti apa benar atau enggak. Terus di bagian atas saya tambahkan print ini supaya kelihatan matriksnya di print dulu ya. Nah, bagian Gauss eliminnya ini ya, Gauss eliminationnya. Jadi idenya adalah setiap kali for-nya ini jalan ya, for K sama dengan range ini dan for I sama dengan segini, kita print setiap K dan I, terus kita lihat kondisi matriksnya ya. Sebenarnya kan kalau kita baca gitu nggak gitu sulit juga ya. Ini di atas cuma ngecek ya bahwa supaya koefisiennya nggak nol, baru ini dijalanin ya. Terus lambda ini faktor pengalinya ya. Jadi A I, K dibagi A, K, K gitu ya. Nah, K ini ya, kalau kita lihat dari hasil printannya ya, ini ya misalnya pada saat K sama dengan nol, I sama dengan satu ya, jadi yang dikerjain faktor yang ini nih yang jadi nol. Ya berarti K sama dengan nol itu kolom nol nih. Ya jadi K itu kolom, I itu barisnya, baris yang pertama ini. Ya, kalau K sama dengan nol, I sama dengan 2, dia baris yang kedua ini yang dikerjain jadi nol. Itu jadi dengan cara ngeprint keluar hasilnya ya, Bapak Ibu jadi bisa kelihatan outputnya itu yang dikerjain itu seperti apa ya. Terus kalau ini K-nya sama dengan 1, I-nya sama dengan 2, berarti kolom yang pertama ya, barisnya yang kedua ya. Jadi jangan lupa ya, Python itu ini kolom ke nol nih. Jadi kolom yang pertama ini yang tengah. Ya terus baris yang kedua ini yang bawah gitu ya. Makanya bagian ini juga jadi nol. Jadi dengan cara ngeprint keluar gitu ya, kelihatan hasilnya sebenarnya sehingga Bapak Ibu bisa lebih paham. Ini tuh K itu kolom sebenarnya ya. Kolom nol sampai N-1. Padahal kalau N-nya ini 3, berarti kolom ke 0 sampai ke 2 bergeraknya ya. Jadi dia disisir per kolom. Terus I ini baris. Barisnya disisirnya adalah dari K plus 1 sampai N. Ya karena kalau K-nya 0, I-nya itu mulainya di 1. Ya terus 1 sampai 2 terakhirnya nih. Sorry 3 N-nya. Tapi Python itu kan ngitungnya kalau saya dikasih dari 1 sampai 3, berarti dia ngitungnya 1 sama 2 ya. Yang tiganya itu dia nggak eksekusi itu. Ya. Nah, mungkin komplikasinya adalah kalau Bapak Ibu copas dari Qsalas langsung ya. Ini saya kasih komentar ya. Barisnya Qsalas bunyinya kayak gini. Ya, I K plus 1 sampai N ya. Jadi ini sebenarnya bacanya adalah A yang di baris ke I ya. Jadi matriks A di baris ke I, kolom K plus 1 sampai N, itu diambil dari A baris ke I kolom K plus 1 sampai N dikurangin faktor pengali dikali ini gitu ya. Jadi A ini tuh isinya matriks juga nih. Matriks yang kolom ke K plus 1 sampai N baris ke I. Gitu tuh. Jadi disisir ke kanan pada baris ke I sebenarnya. Terus dikurangin sama faktor ini, faktor pengalinya dikali sama baris yang di atasnya. Ya karena ini baris ke K nih. Kalau ini baris ke I, di sebelah sini yang dikurangin itu baris ke K. Padahal K itu adalah 1 kurang dari I. Karena kalau K-nya 0, I-nya itu K plus 1. Ya, jadi baris di atasnya sebenarnya. Gitu. Ya. Nah, masalahnya ya, kalau ini yang dijalanin ya dari Qsalas ya. Ini saya kasih lihat ya. Ini dari Qsalas punya ya, saya nyalain. Yang saya punya saya matiin gitu ya. Ini kalau kita jalanin ya, kita run ya. Ini hasilnya kayak gini ya. Bapak Ibu lihat ya, eh, codingannya Qsalas itu lebih irit lagi daripada codingan saya ya, karena di sininya itu nggak dijadiin nol. Ya jadi ini kan harusnya baris ke 1, yang ini harusnya jadi nol. Dia tuh nggak dijadiin nol, dia biarinin aja min 2 kayak di awal, tapi yang ini, yang tengah sama yang kanan dia kerjain tuh. Jadi berubah nih setelah dihitung ya. Terus kalau ditambah lagi yang di bawahnya, ini dia nggak jadiin nol, tapi belakangnya dia kerjain ya.
Jadi sebenarnya yang dikerjain sama dia cuman upper triangle-nya aja tuh diberesin di Gauss elimination-nya. Di lower triangle-nya harusnya isinya nol, dia nggak kerjain. Karena kalau dia kerjain ya, berarti ada tambahan komputasi tertentu itu dia nggak mau diirit aja. Ini hasilnya benar sih. X-nya 1, min 2 sama 3 gitu ya. Terus kalau mau ini untuk checking ya di running, nanti hasilnya ini matriks B-nya. Jadi bisa tahu nih kalau dikalikan balik A dikali X ya, ini pakai operasi dot, bener nggak hasilnya gitu ya. Jadi Q-Salas tuh irit banget ya, terlalu irit. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat ya, ini perbedaannya dengan codingan saya adalah dia mulainya kolomnya dari K plus 1. Kalau saya mulai dari K-nya. Jadi K-nya saya beresin dulu, supaya kalau dikurangin faktor lambda dikali baris di atasnya dia jadi nol. Nah, Q-Salas tuh nggak mau pusing, nggak usah dijadiin nol karena nggak kepake. Ya dianggap aja nol. Karena kan kalau back substitution dia yang paling bawah ini cuman kepake di ujungnya ini aja. Ya yang terserah ini mau berapa, pokoknya udah dianggap nol gitu. Jadi dia ngirit banget gitu ya. Tapi kalau ininya saya jalanin codingan saya, kolom K-nya diberesin juga, bukan langsung ke K plus 1 ya. Ini kalau saya running lagi. Nah ini kita lihat yang normal itu tuh, ini jadi nol nih. Terus makin ke belakang lower triangle-nya nol semua ya. Tapi jadi Bapak Ibu bisa bayangin ya, gimana cara memahami coding ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu ngeprint waktu codingnya itu jalan ya, dalamnya di print out supaya Bapak Ibu bisa lihat kelakuan codingnya itu kayak apa. Kalau misalnya paham baca barisnya itu agak sulit ya. Terus juga kalau ada error ya, tadi kayak codingannya Pak Riksa, ada error kan di bagian backward substitution-nya gitu ya. Ya di print out aja. A-nya kayak apa, B-nya kayak apa, terus kalau dia melakukan pembagian, kenapa jadi salah gitu ya. Nah, ada kemungkinan ini tuh perkaliannya tuh pakai operasi dot ya. Ini perkalian matriks gitu ya. Mungkin ada komplikasi di situ karena kan Pak Riksa tuh ngambil codingannya dari internet ya. Mungkin bisa diperiksa, tapi caranya meriksa gimana ya di print out sih supaya kita bisa lihat angkanya langsung terus bisa berusaha memahami, oh ini ada yang salah nih, terus salahnya di mana? Terus kita bisa berusaha betulin. Ya, jadi mudah-mudahan itu menolong ya. Terus juga tadi Pak Lego tuh waktu nerangin ya, nanya ya, kok pas back substitution itu mulainya dari X1 gitu ya. Itu karena resultnya itu di printnya memang X1, X2, X3. Tapi sebenarnya metode perhitungannya, kalau kita lihat di bagian backward substitution ini ya, K-nya itu dari range-nya dari N-1 sampai -1. Berarti dia ngerjainnya turun nih. Karena kan N-nya 3. Kan ini panjangnya matriksnya 3 kali 3 berarti N-nya kan 3. Berarti dia mulai dari N kurang 1 itu dari 2. Ya, dari 2 terus range-nya ini berkurangnya -1. Jadi dia ngerjainnya 2 terus 1 terus 0 gitu. Ya, jadi dan angka terakhir, indeks terakhir yang dikerjain itu adalah K-nya sama dengan 0. Karena ini ujungnya dia bilang sampai -1. Yang -1-nya nggak dikerjain ya, tapi terakhirnya berarti 0. Jadi ini tuh sebenarnya K-nya itu turun. Yang dikerjain tuh X2 dulu, terus X1, terus X ke 0. Tapi X ke 0 itu maksudnya angka pertama di matriks sih, karena indexing dari Python kan yang pertama itu 0 ya, bukan 1. Ya, gitu tuh baca codingnya ya. Mudah-mudahan menolong sedikit ya. Kalau lihat Q-Salas lagi seperti apa. Tapi Q-Salas itu saya ini ya apa mendorong untuk Bapak Ibu berusaha kalau misalnya codingan itu bingung ya copas dari Q-Salas terus berusaha jalanin sih karena dia efisien banget. Kalau misalnya nggak paham, Bapak Ibu berusaha print out ya ininya apa angka-angkanya itu pas dia lagi running ya terus berusaha perhatiin sih mekanik codingnya itu jalannya seperti apa. Ya mudah-mudahan itu menolong. Oke, ini udah injury time ya. Terima kasih ya buat Bapak Ibu untuk perhatiannya. Boleh dicoba lagi ya. Itu coding buat Gauss elimination saya sediain di gudang coding di Learn ya. Jadi tinggal download. Terus kalau Bapak Ibu berhasil jalanin Anaconda, tinggal dipanggil aja di Anaconda terus bisa dioprek untuk memudahkan Bapak Ibu ya.